Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Angelita dari Prodi Administrasi Publik semester 4 dengan NIM 201100106. Kali ini tujuan saya membuat video adalah untuk memberikan argumentasi saya terkait tafsir ilmiah tentang pembusukan mata kuliah Islam dan IPEX. Jadi sebelum kita membahas tentang pembusukan, ini saya melalui pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit beberapa penjelasan mengenai apa sih itu Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, jadi Burhani, Irfani, dan Bayani sebagai epistemologi, yaitu suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Singkatnya, epistemologi adalah teori pengetahuan. Dalam lingkup epistemologi inilah yang bisa kita kenal sebagai Bayani, Burhani, dan Irfani. Ketiganya merupakan suatu metodologi atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Dalam berbagai kesempatan, entah itu seminar, diskusi, dan kajian akademik tentang filsafat serta keislaman, tidak jarang dibahas tentang Bayani, Burhani, dan Irfani ini. Nah, apa sih pengertian dari Bayani, Burhani, dan Irfani ini? Nah, secara sederhana, Bayani ini adalah metode berpikir yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Darinya itulah lahirnya ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan Burhani adalah metode berpikir yang berdasarkan runtutan nalar logika dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu kimia. Selanjutnya adalah Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dalam pengalaman langsung atau realitas spiritual keagamaan. Dari Irfani inilah lahir ilmu tasawuf. Nah, dalam metode Bayani, teks Al-Quran menepati posisi tertinggi mengalahkan yang lainnya. Para ulama terdahulu banyak menerapkan metode Bayani ini. Kenapa? Karena para ulama menerapkan metode Bayani sebab Bayani ini adalah adalah pola berpikir atau metode berpikir yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Nah, mengapa juga Al-Quran mendapati posisi tertinggi? Karena tidak ada yang bisa membantah isi dalam Al-Quran tersebut. Nah, salah satunya adalah Islam adalah wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan yang menempati posisi tertinggi dalam khasanah pemikiran Islam. Selanjutnya, Bayani, para ulama dan cendekiawan Islam mengkaji Al-Quran secara mendalam, kemudian menerjemahkannya dan menjadikannya dasar untuk mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan baru. Nah, terus juga metode Burhani menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Kenapa? Sebab tidak hanya Al-Quran, kita juga harus menggunakan akal sehat atau metode berpikir kita untuk menganalisis sesuatu yang perlu kita analisis, seperti itu. Nah, kalau Irfani itu adalah menempatkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan sehingga menghasilkan tasawuf. Apa sih contohnya kayak kehidupan sehari-hari? Irfani mewujud dalam intuisi, kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melakukan penilaian rasional. Dan kalau di dalam kemuhammadiyahan, ketiganya juga menjadi metodologi yang sering disampaikan dalam kajian-kajian akademis. Nah, bahkan salah satu doktrin ideologis Muhammadiyah, yaitu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau PHIWM, menempatkan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam suatu poin khusus, di mana ketiga metode ini memiliki porsi masing-masing telah memberi sumbangsi nyata dalam menyusun peradaban Islam di dunia. Tafsir ilmiah tentang pembusukan ini terdapat di surah Az-Zumar, di mana yang berbunyi, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, kenapa? Karena di dalam pembusukan ini kita tidak hanya bisa melihat itu busuk, itu tidak bisa lagi dimakan atau tidak bisa lagi kita pakai, atau misal manusia sendiri juga tandanya dia meninggal, kayak gitu kan. Kenapa harus kita memakai pemikiran akal sehat? Karena jika tidak begitu maka kita tidak bisa tahu apa penyebab dari kebusukan ini terjadi, kenapa penyebabnya, kenapa begitu.
Selanjutnya, para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat itu karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunnatullah, sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sedangkan kalau dalam ilmu biologi modern telah menemukan adanya jasad mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Nah, pengetahuan tentang bakteri ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Kenapa kita harus tahu tentang bakteri ini? Sebab ketika kita ingin membuat makanan, pupuk, obat, kita juga harus perlu mengetahui bakteri apa saja ya sih yang perlu kita kembangkan untuk sesuatu yang perlu kita kembangkan, kayak gitu. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah. Misalnya nih, bakteri E. coli. Nah, bakteri ini berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dalam usus besar. Telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Nah, kenapa pembusukan ini bisa dianalisis menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani? Ketika kita melihat pembusukan menggunakan metode bayani, pembusukan ini telah terjadi dan telah diatur adanya karena oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri, yang dimana bayani ini memberikan pengetahuan bahwa hal yang hadir di muka bumi ini akan hilang atau bisa saja tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa dimakan lagi atau tidak bisa berkembang lagi. Nah, itu sudah semuanya tercantum pada Al-Quran itu sendiri. Terus kalau kita misalnya menggunakan metode burhani, ketika kita memakai akal sehat kita, mengapa pembusukan ini terjadi, kenapa adanya pembusukan, itu akan bisa kita tangkap gitu, bagaimana terjadinya pembusukan ini misalnya saja nih di buah, kenapa buah ini bisa membusuk. Nah, itu kan bisa dijelaskan gitu mengenai menggunakan metode burhani ini. Ketika orang tidak bisa paham dengan metode bayani, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan metode burhani tersebut. Nah, irfani, kenapa kita menggunakan metode irfani? Sebab dalam irfani ini kita bisa mengetahui langsung bagaimana terjadinya pembusukan itu, bisa kita tahu bagaimana proses pembusukan itu secara langsung, secara nyata, karena kita pernah mengalaminya, seperti itu. Mungkin itu saja analisis saya tentang ilmu pembusukan. Mohon maaf, ilmu pembusukan seperti itu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, sengaja maupun tidak sengaja, dan mohon maaf juga jika dalam video ini suara saya kurang jelas dikarenakan sedang berada di luar dan maksudnya di luar rumah sangat ramai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.